Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami situasi tersulit di dataran tinggi Golan pada Minggu 30 Juni 2024, di mana sistem pertahanan udara Iron Dome jebol berkali-kali hingga serangan Hizbullah berhasil menembus wilayah tersebut. Imbas serangan Hizbullah, 21 tentara dilaporkan terbakar hingga kritis seusai dihantam pesawat tak berawak. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden berdarah itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel, tepatnya pada Minggu 30 Juni 2024. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Iron Dome Israel gagal mencegat serangan pesawat tak berawak Hizbullah. Akibat serangan tersebut, puluhan tentara dilaporkan mengalami kritis. 18 diantaranya mengalami luka bakar serius dan dievakuasi ke rumah sakit Ziv di Safat. Sementara 3 tentara Israel lainnya dibawa ke rumah sakit Rambam di Haifa. Menurut seorang koresponden di utara Palestina yang diduduki, serangan di Golan Suriah ini menjadi insiden tersulit bagi IDF. Terlebih ledakan besar juga terjadi berulang kali akibat Iron Dome gagal mencegat serangan Hizbullah. Di tengah ketegangan dengan militan Palestina, Israel justru mengalami krisis militer. Setidaknya 900 perwira kapten dan pangkat utama pasukan pertahanan Israel atau IDF berbondong mengajukan pemberhentian dari militer. Di saat yang bersamaan, 5.000 tentara cadangan Israel juga enggan untuk kembali ke Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 1 Juli 2024, militer Israel menghadapi situasi genting. Saat perang masih memanas, 900 kapten dan tentara berpangkat utama berbondong-bondong mengajukan pengunduran dirinya. Pasalnya angka ini naik 100 hingga 120 perwira dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, ribuan tentara juga mengaku enggan kembali ke Gaza karena melihat banyaknya korban jiwa di pihak militer Israel. Oleh karena itu, Israel dikabarkan tengah dalam kondisi mengkhawatirkan. Terlebih konfrontasi di front selatan dan utara Lebanon dan jalur Gaza kini juga memberikan beban berat pada sejumlah unit pasukan Zionis. Bahkan kini tercatat 670 tentara tewas imbas konfrontasi di Gaza. Buntut serangan Houthi Yaman, pelabuhan Eilat Israel lumpuh total sejak 8 bulan silam. Pendapatan dari pelabuhan itu pun sepenuhnya berhenti. Sementara CEO pelabuhan Eilat, Gideon Goldberg, kini sibuk mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan ke pelabuhan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu disampaikan Goldberg dalam pertemuan Komite Urusan Ekonomi Knesset pada Minggu 30 Juni 2024. Dalam kesempatan itu, Goldberg merengek meminta bantuan keuangan, yang mana bantuan tersebut berbeda dengan pinjaman yang mengharuskan pembayaran kembali pada hari kemudian. Pasalnya pelabuhan Eilat telah lumpuh total sejak 8 bulan terakhir. Ia pun menekankan bahwa penutupan pelabuhan Eilat itu bukan karena salah urus, melainkan karena adanya serangan bertubi-tubi dari militan Palestina. Selain itu, ia juga mengakui bahwa Yaman telah secara efektif memblokir pengiriman ke pelabuhan tersebut. Akibatnya perusahaan-perusahaan pelayaran besar telah menangguhkan pengiriman mereka ke Eilat. Ekonomi di pelabuhan Eilat pun menjadi hancur lebur imbas tindakan Houthi tersebut. Video seorang tentara bernama Eyal Senes ditembak di bagian kepala belakang pada Kamis 27 Juni 2024 sempat beredar di media sosial. Pihak keluarga mengaku saat ditembak mati, Eyal tengah berbincang dengan ibunya melalui sambungan telepon. Bahkan ia sempat mengaku ingin pulang dan meminta tolong sesaat setelah terkena bidikan sniper Hamas. Dilansir dari The Times of Israel pada Senin 1 Juli 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh Meirav Sainas, ibu Eyal dalam radio Angkatan Darat. Pasalnya ia dan Eyal tengah asik berbincang ketika insiden penembakan terhadap putranya yang berusia 19 tahun tersebut. Sebelum tertembak, Eyal pun mengaku ingin segera pulang dari jalur Gaza. Namun di tengah perbincangan, ia mendengar putranya itu ditembak. Ia bahkan mengaku sempat mendengar putranya meminta tolong kepada atasannya. Mendengar hal itu, Meirav sempat berpikir bahwa putranya hanya terluka. Namun rupanya ia tewas akibat luka bidikan yang cukup parah.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF dihantam serangan Hamas di Sujaya, kota Gaza. Akibatnya jasad tentara Israel pun tercecer di wilayah tersebut. Helikopter Israel juga kepergok bolak-balik mengevakuasi jasad para tentara tersebut. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 1 Juli 2024, kondisi tersebut sesuai dengan klaim Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, di mana Hamas mengaku bahwa pasukannya berhasil menghambat kemajuan Zionis di Sujaya. Hamas membabi buta menyergap kumpulan IDF di sejumlah posisi di wilayah tersebut. Hamas juga mengatakan bahwa Zionis mengalami kerugian besar imbas serangan-serangannya di Sujaya dan Tel Al-Hawa di kota Gaza. Selain itu, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas tercecer imbas serangan Hamas tersebut. Terkait hal ini, Israel pun mengerahkan lebih dari 1 helikopternya. Helikopter Israel itu kepergok bolak-balik mengevakuasi jasad para tentara yang kalah perang melawan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.